Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Suhamka, jurusan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini semester 5. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Peserta Didik dalam mempelajari materi makhluk hidup selama pembelajaran daring saat ini. Oke, adapun latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Karena pada tahun 2020-2021 ini, keadaan dunia sempat digemparkan dengan hadirnya sebuah wabah atau virus baru yang bernama COVID-19 atau COVID-19. Di mana semua orang di dunia terpaksa untuk menerapkan PSBB dan menjaga social distancing, sehingga orang-orang dilarang atau dibatasi untuk keluar rumah. Nah, hal tersebut tentu saja membuat dampak yang sangat signifikan karena semua kegiatan harus dilakukan di rumah masing-masing seperti bekerja dan belajar dan juga sekolah. Dan juga berdampak pada perekonomian masyarakat pula, yaitu tentu saja dalam bidang pendidikan, terutama proses belajar mengajar sekarang harus menggunakan sistem daring atau sistem jarak jauh. Nah, meskipun proses belajar mengajar tetap dilaksanakan, akan tetapi tetap saja terdapat kekurangan dan hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran daring ini, khususnya dalam materi mengenal makhluk hidup dalam subtema IPA terpadu. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah pun dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah. Semua sistem pelajaran tidak dilaksanakan di sekolah melainkan di rumah. Adapun identifikasi masalah yang akan saya bahas dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran daring. Jadi dalam penelitian ini kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat kesulitan siswa dalam proses pembelajaran daring di rumah. Lalu yang kedua, ada apa saja faktor yang mempengaruhi kesulitan guru dalam memberi pembelajaran daring kepada siswa. Jadi akan dicari faktor apa yang membuat guru kesulitan dalam proses pembelajaran daring saat ini. Lalu ada faktor apa saja yang membuat siswa sulit memahami materi makhluk hidup saat daring. Lalu apa saja usaha yang dapat dilakukan guna mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi makhluk hidup dalam pembelajaran daring saat ini. Oke, dalam penelitian ini pun saya membuat batasan masalah agar sangkupan penelitian saya tidak membahas terlalu jauh. Yaitu batasan masalah yang saya fokuskan, yaitu masalah yang dibahas dalam penelitian ini itu mencakup kesulitan siswa dan guru dalam proses pembelajaran daring dalam materi makhluk hidup. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu dengan diadakannya penelitian tersebut atau penelitian ini diharapkan guru dapat memahami kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran berbasis daring pada materi makhluk hidup dalam IPA terpadu dan dapat mencari solusi untuk mengatasinya, dan agar penelitian ini dapat membantu melengkapi penelitian yang lain yang masih memiliki cakupan yang sama, yaitu kesulitan siswa dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Oke, kita langsung ke cakupan langsung masuk ke cakupan materi. Sesuai dengan judulnya, yaitu analisis kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Kita lihat dari pengertian pembelajarannya terlebih dahulu. Belajar ialah kegiatan yang dilaksanakan seseorang dalam perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, adapun pembelajaran yaitu
Kalau kita lihat pernyataan tentang belajar ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi yang dimana ada pendidik dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan suatu kesatuan di dalamnya terdapat unsur manusiawi, materialis, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada pula pembelajaran merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan pengajar untuk membimbing siswa dalam memperoleh pengalaman untuk perkembangan kemampuan yang dimilikinya. Oke, kita akan bahas ke materi makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Menurut Wijo Saputro, makhluk hidup ialah organisme yang mampu mengadakan metabolisme, mengadakan gerak, mengadakan pertumbuhan, bereproduksi, dan responsif. Menurut ilmu biologi, makhluk hidup ialah suatu organisme yang mempunyai kemampuan bernapas, bergerak, memiliki respon. Nah, makhluk hidup itu pun terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada manusia yang dimana saling berinteraksi satu sama lain. Ini saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu pembelajaran daring. Nah, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Nah, daring adalah istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilaksanakan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui media yang tersedia. Segala bentuk materi didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online pula. Adapun setelah saya teliti, saya mendapatkan beberapa kesulitan siswa dalam pembelajaran daring materi makhluk hidup yang saya dapatkan dari penelitian sebelumnya ataupun dari internet. Ini menurut penelitian Insight Theory ini pada tahun 2020 menunjukkan beberapa faktor internal, diantaranya kurangnya penguasaan teknologi antara guru dengan siswa. Karena penguasaan teknologi yang kurang antara guru dan siswa, jadi guru dan siswa kurang paham untuk mengoperasikan suatu teknologi dalam rangka menunjang pembelajaran daring mereka. Lalu adanya kurangnya waktu bagi orang tua untuk menemani anaknya. Lalu siswa sering cepat bosan dan jenuh saat pembelajaran daring. Lalu kurangnya interaksi antara komponen pembelajaran seperti siswa, guru, kepala sekolah, kurikulum, dan lain sebagainya. Lalu adapun faktor eksternal dari kesulitan siswa, yaitu menurut penelitian Alvia dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan beberapa faktor, diantaranya koneksi internet yang buruk, biaya internet yang mahal. Tidak dapat kita pungkiri bahwa koneksi internet di negeri ini masih terbilang buruk, dan juga biaya internetnya yang terbilang cukup mahal, terutama untuk daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Dan juga sering terjadi masalah dalam sistem aplikasi media belajar seperti error lah atau pending dan sebagainya. Lalu ada pembelajaran biologi, merupakan pelajaran hafalan yang rumit sehingga dibutuhkan komunikasi langsung antara siswa dan guru agar materi mudah dipahami dan dijelaskan. Oke, selanjutnya jenis penelitian yang akan saya pakai di sini yaitu jenis penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di masa penelitian sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Nah, jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan, fenomena, ataupun sesuatu hal pada suatu masa secara luas.
Penelitian ini pun bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis mengenai fakta gambaran, mengenai kesulitan peserta didik dan faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut. Adapun nantinya data yang akan saya gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Sumber data primer penelitian ini diperoleh secara langsung biasanya melalui observasi, wawancara, dan kuesioner dari siswa maupun guru maupun wali murid. Adapun data sekundernya yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah tersedia. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data pendukung, yaitu dokumentasi maupun data laporan yang sudah tersedia dari beberapa penelitian sebelumnya. Adapun prosedur pengumpulan data yang nantinya beberapa yang akan saya gunakan seperti yang pertama adalah observasi. Jadi saya akan mengobservasi ke suatu sekolah, lalu saya akan mengobservasi seperti menanyakan kepada guru atau siswanya hambatan apa aja sih yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran daring saat ini. Lalu selanjutnya ada kuesioner, lalu wawancara yang tadi saya jelaskan, lalu ada dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini dokumentasi didapat dari pihak lembaga sekolah dan lembaga Kemendikbud, yaitu hasil dari penelitian Kementerian Pendidikan maupun lembaga sekolah yang bersangkutan. Adapun analisis datanya yaitu data yang akan saya peroleh yang pertama itu pengumpulan data, yaitu data-data yang setelah saya terima dari hasil beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, kuesioner, wawancara dan sebagainya akan saya kumpulkan dan rempungkan terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada reduksi data. Nah, dalam tahap reduksi data ini penelitian memilih dan membuang data yang dianggap tidak penting dari data hasil observasi, kuesioner, dan wawancara yang sudah diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Lalu setelah dipilah-pilih, selanjutnya disajikan data tersebut. Data yang sudah diterima dibentuk ke dalam uraian deskriptif sehingga lebih mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada perhitungan data. Nah, jadi data dari populasi para siswa yang belajar daring di rumah akan dibagi menjadi kesulitan karena faktor internal dan eksternal. Lalu dapat dilihat manakah yang menjadi faktor utama masalah pembelajaran daring saat ini. Oke, saya rasa sudah cukup pemaparan proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat untuk menunjang penelitian sebelumnya dan menunjang penelitian yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.